anak-anak, bertemu lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 4. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran 3 dengan tema Allah hadir dalam kesusahan. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Allah Bapa yang baik, kami kembali menaikkan ungkapan syukur kami. Kami sungguh berterima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami. Sebentar lagi kami ingin bersama-sama belajar. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami agar kami bisa memahami pembelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekarang mari kita bernyanyi dengan judul Dalam Suka Duka. Kita bernyanyi bersama melalui video berikut ya. Kita masuk dalam pelajaran kita, PAK kelas 4, pelajaran 3 dengan tema Allah hadir dalam kesusahan. Dalam kitab Kejadian 16 ayat 1 sampai 35 menceritakan tentang penderitaan yang dialami bangsa Israel di padang gurun Sin. Sin adalah padang gurun yang dilalui bangsa Israel ketika keluar dari perbudakan Mesir. Lokasinya berada di antara Elim dan Gunung Sinai. Kehadiran Allah dalam penderitaan bangsa Israel. Allah memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Mereka berjalan hingga tiba di Gurun Sin. Bangsa Israel mengalami kelaparan. Mereka mengeluh, bersungut-sungut kepada Musa dan Harun yang memimpin mereka pada saat itu. Allah mendengar dan mengetahui kesulitan mereka, sehingga memberikan makanan berupa manna dan daging burung puyuh. Allah ingin agar mereka mengambil secukupnya saja, makan hanya untuk 1 hari saja, karena hari esok akan disediakan makanan yang lain. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar ciri-ciri dari manna. Yang pertama, manna itu berwarna putih. Bentuknya seperti embun beku dan tipis. Rasanya seperti kue madu. Manna tersedia selama bangsa Israel melintasi Gurun Sin dan berhenti ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian yaitu Kanaan. Karena di sana telah tersedia roti yang tidak beragi dan berti gandum untuk mereka. Kita juga bisa membaca dalam Yosua 5 ayat 11 sampai 12 keterangan tentang ayat tersebut. Selanjutnya, kita menyadari bahwa Allah selalu hadir dalam kesusahan kita. Kita semua pasti pernah mengalami kesusahan yang membuat kita sedih, susah, kecewa,
marah, dan bahkan tidak senang. Misalnya, nilai ulangan kita kurang memuaskan. Kemudian, kecewa karena tidak menang dalam perlombaan. Yang selanjutnya, sedih ketika orang tua atau orang yang kita sayang jatuh sakit. Dan yang terakhir, kita kadang merasa kesal ketika dijauhi oleh teman-teman. Meskipun kita kesulitan, meskipun kita terkadang bersedih, kita harus tetap bersyukur di dalam kesusahan. Ketika berada dalam kesusahan, Tuhan selalu hadir untuk menolong, mendengarkan doa, memberikan semangat baru, dan pertolongan kepada kita melalui orang-orang di sekitar kita. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita mengucap syukur melalui doa dan menunjukkan sikap taat dan selalu mengandalkan Tuhan. Jangan pernah putus asa karena Tuhan beserta kita. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, tetap mengandalkan Tuhan meskipun kalian sedang mengalami kesulitan. Terlebih pada saat ini kita harus belajar dari rumah masing-masing, tidak bertatap muka, tidak berjumpa, tetap berserah kepada Tuhan. Meskipun kita merasa keadaan ini sangat sulit, percayalah ini akan segera berakhir. Tetap doakan dan tetap percaya Tuhan pasti menolong kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.